penting syiar atau kuasa Gus. Loh, syiar itu penting, dakwah itu penting, penegakan syariat itu penting, tetapi jangan penegakan syariat yang seperti orang-orang itu. Contoh begini, ada orang yang ngakunya cucu Nabi, ya kan? Tegakkan syariat Islam, tetapi kelakuannya demo, makar, ingin menurunkan seorang pemimpin. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau ada yang bisa jawab, entah itu kiai, ulama, ustadz atau habib, itu perilaku-perilaku syariah enggak? Itu perilaku-perilaku yang berdasarkan syariat Islam tidak? Tidak. Kenapa? Itu haram. Wih, aku jadi wong Wahabi saya ini. Itu haram. Perilakunya yang haram. Perilakunya yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kalau mereka menegakkan syariat Islam, tentu pastinya tidak akan pernah melakukan seperti itu. Wes to manut aku penak-penak. Ora mungkin. Aspirasi boleh. Menuntut ketidakadilan boleh jika dirasa itu tidak adil. Boleh. Tetapi harus paham hakikatnya ini apa yang ditimbulkan dari aksi-aksi tersebut. Kalau cuma tujuan hakikatnya adalah untuk makar, untuk menumbangkan seorang pemimpin, ini adalah perilaku-perilaku kelompok-kelompok khawarij. Apakah itu sesuai dengan syariat Islam? Saya jawab tidak. Itu tidak bersyariat. Orang itu sendiri pun yang meneriakkan tegakkan syariat Islam, tetapi pribadinya tidak bisa menjalankan sesuai dengan syariat Islam. Inilah yang membuat akhirnya masyarakat Indonesia atau generasi bangsa ini menjadi dicekoki atas nama apa? Jubah agama. Jelas perilakunya tidak bersyariat Islam, tetapi teriak-teriak tegakkan syariat Islam. Aku tahu mereka teriak-teriak seperti itu karena apa? Agar terlihat mulia. Coba seandainya pesantren-pesantren ini memiliki dasar seperti Sidikiyah. Mereka ada perkumpulan khusus namanya PCTA. Contohnya PCTA itu adalah pecinta tanah air. PCTA kepanjangan apa, Beb? Persaudaraan Cinta Tanah Air. Contohnya Persaudaraan Cinta Tanah Air. Seandainya di dalamnya itu ada Hindu, ada Buddha, ada Kristen, semua agama itu ada di situ. Ulama-ulama juga banyak, kiai juga banyak di situ. Coba kalau ini dimiliki, jangan melihat agamanya kok campur. Jangan, nanti kamu keracunan jadi emosi. Tetapi kamu harus berpikir hakikatnya nih apa kok ada perkumpulan seperti itu. Yaitu menjaga kerukunan. Dari apa? Dari fanatisme. Dari perilaku intoleran. Tahu nggak pelaku intoleran itu kan ketika mendengar bahwa ada orang yang agamanya berbeda, keimanannya berbeda dengan kita, ini menjadi intoleran nih. Kita mau jadi jengkel nih. Bahkan lebih-lebih ada yang menganggap bahwa selain agama Islam adalah musuhku yang wajib dihalalkan darahnya. Ada yang seperti itu. Ada bro, ada. Si Gondrong Borneo, widih. Si Gondrong Borneo. PCTA apa embrionya dari aliansi kebangsaan yang dipimpin Kiai Gus Dur ya Gus? Ya. Ya. Betul. Jadi salah satu pelopor yang mengatasnamakan pesantren dengan dedikasi yang meneruskan perjuangannya Gus Dur, yang meneruskan perjuangannya Romo Yai Hasyim Asy'ari itu salah satunya adalah Gus Dur salah satunya adalah Sidikiyah. Salah satunya adalah Sidikiyah, perlu diingat. Itu di luar NU maksud saya ya. NU sih nggak usah diragukan lagi. Di luar NU, ini Sidikiyah ini betul-betul memberikan dedikasi
yang transparan, yang belak-belakan seperti itu, seperti cinta tanah air. Ubul waton minal iman. Makanya kalau masuk ke pondoknya itu isinya itu kayak istana presiden. Kalau masuk pondok Sidikiyah itu kayak masuk istana presiden. Wah, ada garudanya, ada semacam-macam lah ya, kebangsaan-kebangsaannya itu, maklumat-maklumat itu banyak menjadi sebuah kayak museum gitu. Kayak kerukunan berbangsa itu sangat luar biasa, bagus. Makanya ketika kita itu miskin, ketika itu kere, perilakumu kere, ilmumu kere tentang itu, tentang kebangsaan, ya akhirnya menjadi apa? Pelaku-pelaku intoleran, pelaku-pelaku radikal. Akhirnya apa? Otakmu otak teroris. Pasang bom, bomnya dipasang di badan, ledakkan di tempat kepolisian, karena polisi dianggap togut. Dijamin masuk neraka. Orang bunuh diri saja Allah sangat membenci, apalagi bom bunuh diri. Walah, wes. Mana ada yang dibenci sama Allah itu masuk surga terus dapat 72 bidadari? Gak ada. Wabil tafsirnya saat Rasulullah dulu mengurus pedang, teriak takbir Allahu Akbar, jihad melawan kafir Quraisy. Beda zaman bro, beda zaman, beda tujuan, beda zaman, beda pemahaman. Ini Ustadz Kadrun itu biasanya suka menafsirkan, rentetannya ambil dari situ, dari kisahnya Rasulullah saat perang Badar. Dia ambilnya doktrinnya dari situ. Lihatlah ketika Rasulullah dan para sahabat, ketika ada yang menghina agamanya langsung di urusan pedang. Maka Rasulullah itu sangat cinta agama Islam, segala-galanya. Lah mereka orang-orang yang bukan Islam adalah kafir, halal darahnya. Ada yang seperti itu. Itu otak intoleran, itu perusak buat bangsa negara. Makanya Timur Tengah itu hancur ya karena paham-paham itu. Timur Tengah hancur sampai detik ini, banyak rudal perang ya gara-gara itu. Terkebelakangan nggak? Terlalu ke belakang. Arab sendiri berkiblat ke barat. Barat sendiri berkiblat nanti padahal kemana? Ke Indonesia. Karena Indonesia akan menjadi mercusuar agama Islam. Islam itu terbesar itu di Indonesia. Dan Indonesia akan menjadi mercusuar agama Islam di dunia itu adalah di Indonesia. Putra Pati, saudaraku, lama tak bersua. Iya, aku juga jarang live sekarang. Aku lagi males live itu, lagi males. Makanya banyak netizen sekarang yang sudah pergi karena dianggap saya sudah nggak aktif lagi. Kadang-kadang saya nggak pengen live, tapi ini juga bang, kritis gitu loh. Saya tuh sebetulnya udah males, sudah nggak mau live lagi ya. Cuman saya melihat bangsa kita ini, ya Allah, kok ada perilaku seperti ini. Terus seandainya kita ini, saya adalah salah satu manusia ya, butiran. Saya adalah salah satu butiran dari jutaan manusia yang mau ngomong seperti ini. Artinya bukan cuma saya. Saya cukup menjadi salah satu pelopor waktu itu ya. Saya pikir ini udah selesai lah. Tetapi saya melihat, aduh, kalau saya nggak memulai lagi nanti takutnya paham itu akan dikonsumsi lagi. Mereka akan melupakan apa yang saya sampaikan. Spirit kebangsaan apa yang saya sampaikan mereka lupa. Akhirnya mereka bisa kedoktrin lagi. Saya kadang-kadang mikir seperti itu miris. Gus Arya harus tiap hari edukasinya Gus. Sidikiyah harus selalu digaungkan. Ya kadang-kadang saya membahas Sidikiyah, kadang-kadang saya membahas. Pokoknya apapun yang itu manfaat untuk bangsa negara, untuk agama, pasti saya akan edukasikan. Tapi kadang-kadang kan kita juga punya kesibukan bang. Temteng perang karena di situ banyak minyaknya Gus. Itu kerjaan Amerika, Gus Arya. Oh gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dani hadir Gus ya. Mas Gondrong Borneo gimana kabar tuh, ditanya tuh.
Ya kadang-kadang saya itu sebetulnya nggak mau live, tapi kok waduh ada bom lagi ya Allah. Jadi kayak gatel gitu loh, apa ya? Hati itu kayak berontak gitu. Nanti saya berpikir, waduh nanti ini kalau mulai lagi teror-teror ini dimulai lagi mau pasca Pilpres ini apa nggak ngeri, ini sangat ngeri sekali. Jadi yang tadinya saya mau pensiun aja deh. Saya mau berpolitik praktis aja deh, kayak orang-orang kan bebas ya. Berpolitik praktis kayak orang-orang gitu, dukung Ganjar, dukung Anies ya kan, dukung Prabowo. Enak tuh. Akhirnya kayak begini lagi gitu. Akhirnya perangnya apa? Perang paham. Perang paham, perang ideologi, perang paham, perang ideologi, agama, kemanusiaan, agama terus itu. Ini tidak selesai jadinya. Masa sampai mati kita harus live? Bang Malivo, Gus Arya, ayo semangat. Bang Malivo suruh semangat tuh. Saya memang akhir-akhir ini jarang live teman-teman, soalnya saya lagi fokus ke pembangunan pondok, belum kelar, belum selesai. Target Desember jadi ya, nyatanya belum jadi. Suruh sumpah ada makan. Kan maaf ya. Miris ya. Jadi sekali lagi sebagai penutup saya perlu menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa paham-paham seperti itu adalah paham-paham yang menyesatkan. Ingat, hati-hati, awasin saudara kita, adik-adik kita, anak-anak kita, jangan pernah mengenal dengan paham-paham seperti itu. Banyak dari teman-teman saya, mereka punya anak sudah remaja, bercerita, anak saya kok sekarang begini Gus, ketika mengenal agama, mendapat mencari jati diri tentang belajar beragama, tetapi kok ketemunya kayaknya dengan orang-orang yang salah. Ini memang sih hebat sekali anak saya sekarang. Sholatnya nggak pernah ketinggalan Gus, tetapi kumpulan-kumpulannya itu ya Allah, orang-orang yang dan pernah berdebat dengan istri saya tentang apa? Tentang kebangsaan. Bahwa pemerintah sebetulnya begini, bahwa Pancasila sebetulnya begini. Anak saya sudah berani menceramahi tentang itu. Bahaya tidak? Itu anak-anak loh sekarang sudah nyampe loh. Anak-anak kampus, anak-anak kuliah. Artinya apa? Mereka memang caranya seperti itu. Kelihatannya sahih, islami. Mereka akan membenturkan, kamu lebih percaya dengan undang-undang, lebih percaya dengan Pancasila, atau lebih percaya kepada Al-Quran. Maka orang yang sedang berusaha untuk mencari jati diri, baru mau mengenal agama, dia akan jawab, gue orang Islam, gue lebih percaya dong Al-Quran. Pasti akan menjawab seperti itu. Kalau Anda, ini kata orang-orang yang doktrin seperti itu, ustadznya ngomong, kalau Anda lebih percaya Al-Quran, mari kita kembali kepada Al-Quran. Bahwa di luar Al-Quran semuanya adalah bid'ah, semuanya adalah haram, togut semuanya. Termasuk Indonesia ini adalah togut. Ini tidak pernah diceritakan sama Rasulullah. Ini tidak pernah ada di zaman Nabi. Ini tidak ada, Tuhan itu perintahkan seperti ini, karena di Al-Quran memang tidak ada. Ya, ketika orang-orang awam yang dasarnya ingin belajar menemukan jati diri tentang beragama, ketika mendapatkan ustadz-ustadz seperti itu, mereka akan akan kembali kepada Al-Quran. Apakah salah? Tidak. Tetapi kembali kepada Al-Quran dengan pemahaman apa? Loh, kalau dengan pemahaman yang teroris begitu, akhirnya yang tidak sejalan dengan apa yang disampaikan sama ustadz, yang ditafsirkan oleh ustadz, yang difatwakan oleh ustadz tersebut, maka anak tersebut akan terdoktrin, akan menjadi orang yang ekstrim, akan menjadi orang-orang yang intoleran. Coba